Prahara pelantikan Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan besar yang berada di Jawa Barat yang eksis sekitar abad ke-15 dan ke-16. Berdasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Seiring semakin ramainya wilayah pesisir pantai utara tersebut, kemudian berubahlah Cirebon menjadi sebuah pemerintahan yang lebih besar setelah dikelola oleh Pangeran Walangsungsang Putra Pajajaran pada tahun 1430 Masehi. Pangeran Walangsungsang yang juga bergelar Mbah Kuwu Sangkan mulai merancang sistem pemerintahan dan membangun istana Dalem Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang Putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dianggap sebagai Sri Mangana atau penguasa pertama yang sekaligus pendiri dari Kesultanan Cirebon. Setelah masa kepemimpinan dari Mbah Kuwu Sangkan, kemudian Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sosok Sunan Gunung Jati yang berlatar belakang seorang ulama yang berasal dari Mesir, ia datang ke Cirebon melainkan untuk mengunjungi tanah leluhur dari jalur ibu, yakni tanah Pajajaran. Dalam perjalanan dari pemerintahan Kesultanan Cirebon yang semakin berkembang pesat, terjadi prahara ketika adanya peralihan kepemimpinan Kesultanan Cirebon dari Mbah Kuwu Sangkan ke Sunan Gunung Jati. Rencana penetapan Sunan Gunung Jati sebagai penguasa di Kesultanan Cirebon ternyata mendapatkan masalah dan menimbulkan pertentangan dari sebagian petinggi kesultanan. Dalam catatan sejarah Babat Cirebon terdapat 2 petinggi dan tokoh penting di istana yang tidak setuju dan menentang akan terpilihnya Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon. Kedua orang tersebut ialah Pangeran Charbon dan Pangeran Panjunan. Penolakan atas penetapan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon, kedua pangeran tersebut menganggap merekalah yang seharusnya lebih pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Menurut Pangeran Charbon yang merupakan putra dari Mbah Kuwu Sangkan, alasan penolakannya itu karena Sunan Gunung Jati seorang pendatang dan bukanlah keturunan langsung dari Mbah Kuwu Sangkan yang menjabat sebagai raja sebelumnya. Sedangkan menurut Pangeran Panjunan yang tidak lain adalah putra dari Syekh Nurjati, guru besar dari Kesultanan Cirebon, alasan dari penolakannya tersebut kurang lebih sama dengan Pangeran Charbon. Pangeran Panjunan juga menganggap jika alasan dari ditetapkannya Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon karena latar belakang keilmuan agama yang dimilikinya, Pangeran Panjunan pun merasa pantas dengan syarat tersebut. Karena Pangeran Panjunan sendiri seorang ulama yang juga ahli dalam bidang ilmu agama. Meski dalam kemelut yang terjadi akibat adanya penolakan atas ditetapkannya Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon, Mbah Kuwu Sangkan sebagai sesepuh, raja dan juga pendiri dari Kesultanan Cirebon tetap melanjutkan rencana pelantikan tersebut. Atas keputusan yang sudah ditetapkan oleh Mbah Kuwu Sangkan, dengan wibawa dan pengaruh besar seorang Mbah Kuwu Sangkan, kemudian semua jajaran seisi keraton pun patuh akan perintah beliau, termasuk Pangeran Charbon yang sebelumnya menentang keras akan rencana tersebut. Namun dari semua elemen keraton yang patuh akan keputusan Mbah Kuwu, Pangeran Panjunan tetap dalam sikap penolakannya. Bahkan ia merencanakan untuk membatalkan penobatan Sunan Gunung Jati dengan mengerahkan pasukan untuk menyerbu Keraton Dalem Pakungwati, di mana lokasi tersebut adalah tempat yang akan dilaksanakan penetapan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon oleh Mbah Kuwu Sangkan. Kedatangan Pangeran Panjunan beserta bala tentaranya sesaat sebelum penobatan Sunan Gunung Jati dimulai sempat membuat geger dan menggemparkan seisi keraton.
Pangeran Panjunan sebagai pemimpin dari para pasukannya tersebut digambarkan sangat tegas, kuat, dan menakutkan. Hal tersebut tentu saja agar bisa menunjukkan karisma dan wibawa seorang panglima pasukan. Seorang pengawal sekaligus murid dari Sunan Gunung Jati yang bernama Adipati Keling, ia merasa kaget dengan kedatangan rombongan Pangeran Panjunan. Karena rasa hormat kepada Pangeran Panjunan sekaligus sebagai tuan rumah, Adipati Keling kemudian menerima Pangeran Panjunan dengan baik dan mempersilahkannya masuk. Kepada Adipati Keling, Pangeran Panjunan menanyakan keberadaan Sunan Gunung Jati dan ingin bertemu secara langsung. Tidak berselang lama kemudian sang Sunan pun datang dan langsung menghampiri Pangeran Panjunan yang berada di ruang tamu kehormatan. Dari pertemuan antara Pangeran Panjunan dan Sunan Gunung Jati, karena memang waktu untuk penobatan sang Sunan sebagai Sultan Cirebon sudah akan segera dimulai, kemudian keraton pun perlahan dipenuhi oleh para pejabat tinggi kesultanan, termasuk Mbah Kuwu Sangkan dan keluarga inti dari Kesultanan Cirebon. Ketika acara akan dimulai, Sunan Gunung Jati meminta izin diberikan waktu kepada Mbah Kuwu untuk menyelesaikan permasalahan Pangeran Panjunan. Saat keduanya mulai berbincang dan Pangeran Panjunan semakin lantang dalam berbicara, ia tetap dalam pendiriannya dan mengatakan bahwa dirinya menolak pengangkatan Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon, karena menurutnya dialah yang seharusnya lebih pantas untuk kedudukan tersebut. Melihat sikap dari Pangeran Panjunan yang demikian, kemudian semua petinggi keraton mulai bereaksi, termasuk Mbah Kuwu Sangkan. Namun Sunan Gunung Jati mengambil sikap untuk langsung menenangkan para pejabat istana, dan kepada Mbah Kuwu Sangkan, Sunan Gunung Jati meminta izin untuk menyelesaikan sendiri masalah ini, guna untuk menghindari konflik yang lebih besar di dalam Kesultanan Cirebon. Dengan desakan dan sikap Pangeran Panjunan yang tetap ingin membatalkan penobatan Sultan tersebut, kemudian Sunan Gunung Jati menjelaskan bahwa dirinya pun sebenarnya tidak menginginkan kedudukan sebagai Sultan di Cirebon. Namun atas dasar perintah dari Mbah Kuwu beserta para sesepuh di Keraton Cirebon, dirinya mendapatkan amanah untuk memimpin Kesultanan Cirebon menggantikan Mbah Kuwu Sangkan. Jika dengan penjelasannya itu tidak mampu merubah sikap keras dari Pangeran Panjunan, lalu Sunan Gunung Jati bertanya, dengan cara apa lagi agar bisa meluluhkan pendirianmu? Mendengar penjelasan itu, kemudian Pangeran Panjunan menantang Sunan Gunung Jati adu ilmu untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi Sultan di Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati menerima tantangan dari Pangeran Panjunan, keadaan keraton pun semakin memanas dan mulai terjadi pergerakan di antara kubu Pangeran Panjunan dan masyarakat keraton. Untuk menghindari pertikaian sesama keluarga keraton, lalu Mbah Kuwu memerintahkan untuk adu tanding antara Pangeran Panjunan dan Sunan Gunung Jati agar dilakukan dengan cara mengadu ilmu pengetahuan, ide dan gagasan tentang pemerintahan, strategi perang dan ilmu keagamaan. Karena dari keduanya adalah seorang yang memang memiliki kemampuan yang mumpuni di segala bidang, tanya jawab dan debat argumen tentang semua bidang keilmuan pun terjadi begitu panas dan sangat berbobot. Namun dari sekian banyak pertanyaan dan debat yang terjadi dalam forum tersebut, dengan kerendahan hati dan keilmuan yang tinggi, akhirnya di beberapa poin Sunan Gunung Jati mampu mematahkan argumen dari Pangeran Panjunan. Dan jika dinilai secara keseluruhan, beliau lebih unggul daripada Pangeran Panjunan. Setelah melewati beberapa sesi debat, Pangeran Panjunan akhirnya mengakui akan kemampuan dan keilmuan Sunan Gunung Jati yang lebih tinggi darinya. Ia pun mengakui bahwa keputusan dari Mbah Kuwu Sangkan sangat tepat, karena memang Sunan Gunung Jati sangat pantas untuk menjadi Sultan di Keraton Cirebon. Dengan rasa penyesalan yang begitu dalam, kemudian Pangeran Panjunan pun meminta maaf kepada seluruh pejabat dan masyarakat Cirebon, terutama kepada Mbah Kuwu Sangkan dan Sunan Gunung Jati, karena perbuatannya itu telah membuat gaduh seisi keraton. Setelah kejadian itu, kemudian penobatan atas Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon pun berlangsung damai dan begitu hikmat.
Semua bersatu padu untuk mendukung Sunan Gunung Jati demi kemajuan dan kesejahteraan Kesultanan Cirebon. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, kemudian Kesultanan Cirebon menjelma sebagai salah satu kesultanan yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar di Nusantara.